Now or never, just want it out. Just want it out. Yo guys, welcome to my channel. Pada video kali ini gua akan laksanakan salah satu request dari kalian, yaitu rekomendasi anime From Zero to Hero. Dari yang awalnya lemah, cupu ya, jadi kuat dan badas seiring episode berjalan cuy. Seperti ya Naruto, Black Clover, Haikyuu, Boku no Pico Academia, Shibata Saitama, ya semacam anime seperti itulah ya. Dan tenang ya yang request anime Isekai Zero to Hero, karena di list ini juga ntar gue masukin beberapa anime Isekai ya, jadi gue campur ya. Oh ya, by the way, kalau kalian mau request pastikan kalian pakai hashtag rec ya, biar gue itu mudah ya cari komen kalian yang mau request dan mana yang enggak gitu ya kan. Kalau gitu langsung saja berikut rekomendasi anime From Zero to Hero. Ao no Ecorchis. Okumura Rin adalah seorang remaja yang memiliki kekuatan yang tidak wajar tuh ya. Bersama dengan saudara kembarnya Yukio, keduanya itu dibersihkan dengan Fujimoto Shiro, seorang ekorcis kelas atas. Suatu hari Rin mengetahui bahwa ia dan Yukio ternyata adalah anak dari setan terkuat dari semua setan, yaitu anaknya Satan, si Raja Iblis guys ya. Saat melihat Fujimoto mati dan melindungi Rin ini akhirnya mencabut pedang setan Kurikakura yang selama ini menyegel kekuatannya setannya tadi ya, dan berniat balas dendam kepada Satan karena udah membunuh ayah angkatnya yang sangat dia sayangi. Kimetsu no Yaiba. Tanjiro adalah seorang anak muda yang harus menafkahi keluarganya setelah kematian ayahnya. Meskipun begitu, ia itu hidup bahagia dengan para saudaranya. Namun kebahagiaannya itu tak bertahan lama guys, ketika dirinya itu menemukan semua keluarganya telah dibantai oleh iblis. Dan satu-satunya yang selamat itu hanyalah adiknya, yaitu Nezuko yang telah berubah menjadi iblis juga tuh ya, apesnya. Tanjiro ini pun memutuskan untuk melawan para iblis dan berusaha mengembalikan adiknya itu menjadi manusia kembali dengan masuk ke organisasi pemburu iblis. By the way, ayo nobar movie-nya ya, bagi daerah Jawa Timur Skui lah ya, kalau gak salah bakal tayang Januari di bioskop Indonesia ya. Dan Machi. Sebagai seorang petualang yang tinggal di Orario, Belkrenel adalah menjadi satu-satunya itu ya anggota dari Hestia Familia, si Boing man. Meskipun ia sangat lemah dibandingkan dengan petualang veteran lain, ia itu mendapatkan kemampuan khusus yang memungkinkan dapat menjadi lebih kuat dengan cepat guys. Ibarat kalau farming tanpa buff ya si Bel ini, tapi bisa level up dengan cepat man ya. Dibantu oleh Dewi Hestia dan keluarga lainnya, dia itu bersumpah untuk menjadi kuat untuk berdiri di samping Ice ya, karena si Bel ini suka sama si Ice ya, dan melindungi semua orang yang berharga baginya. Gue agak sedikit boring dan kecewa sama season ketiga anjir, sumpah. Season ketiganya sih menurutku boring banget man ya. Tate no Yusa no Nariagari. Berpusat pada Hikikomori Iwatani Naofumi, pada suatu hari dia itu pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa novel. Tapi saat dia membuka buku tentang senjata atau pahlawan gitu ya, dia itu langsung ditransfer ke Isekai man. Iwatani Naofumi bersama 3 orang lainnya ditransfer ke dunia Isekai untuk menjadi pahlawan. Nah, masing-masing pahlawan itu memiliki senjata legendaris. Naofumi mendapatkan senjata legendaris slit atau tate apa sih, perisai ya maksudnya. Namun karena kurangnya pengalaman, Naofumi ini dianggap sebagai paling lemah guys, dan dianggap selalu salah gitu ya di mata orang gitu ya. Di mata cewek selalu salah aja, kadang suka kesel gitu lah. Ini selalu dianggap salah oleh sesi kerajaan sekota anjing. Dengan berbagai masalah tersebut, Naofumi ini memulai takdirnya di dunia isekai yang kejam padanya. Gue mirip sama si main karakter yang satu ini ya. Biasanya ke isekai itu kan hidup enak, ngeherem, banyak yang suka lah ya. Lah ini udah setim sama cewek gak bener alias lonet dan difitnah lagi ya. Tapi disitulah bagusnya ini anime. Aku suka main karakter yang tersiksa seperti ini. By the way, season keduanya itu udah dikonfirm akan tayang di tahun depan ya guys ya.
Owari no Serap. Suatu hari virus misterius itu muncul di bumi dan menewaskan setiap orang yang terinfeksi di atas usia 13 tahun. Jadi di bawah 13 tahun itu nggak kena virusnya guys. Pada saat yang sama vampir itu muncul dari kegelapan dunia dan memperbudak manusia dengan embel-embel ingin membantu manusia pertamanya. Nggak taunya malah buminya dijajah tuh ya. Suatu hari Yuichiro yang ditahan sama para vampir ini berhasil melarikan diri dari mereka. Tapi keluarganya sudah dibantai semua ya sama si kaum vampir kampret ini. Yuichiro pun berniat balas dendam untuk membunuh semua vampir dengan masuk ke organisasi Demon Company, organisasi yang memburu para vampir. Gue demen sama storyline ini anime ya, seru dah anime ini dan butuh banget season ketiganya men. Haitu Genso no Grimgar. Sebelum Haruhiro ini menyadarinya, ia ini telah dikelilingi oleh gua yang gelap. Mengapa ia di sini, di mana ini, sampai sekarang pun ia itu masih belum tahu guys. Orang-orang yang ada di sekelilingnya pun juga sama tuh ya, nggak tahu ya. Tak ada yang ingat apapun selain nama mereka sendiri dan kehidupannya mereka itu sebelumnya tuh nggak tahu tuh ya, kehilangan ingatannya gitu ya. Kehidupan sebelumnya tuh ingatan sebelumnya tuh hilang gitu ya. Ketika mereka keluar dari gua yang gelap tersebut, dunia yang tampak seperti game ini telah menanti mereka. Ya isekai game gitu ya temanya. Tapi ini anime seru, gue jamin deh. Agar tetap bertahan hidup, Haruhiro ini membentuk sebuah party dengan orang lainnya dan belajar bertempur untuk bertahan hidup. Mereka mulai melangkah ke dunia Grimgar dan melawan para monster untuk demi bertahan hidup guys. Enen no Sobutai atau Fire Force ya. Tokyo ini dilanda dengan teror oleh iblis yang membakar orang-orang. Oleh karena itu dibentuklah tim pemadam kebakaran khusus yang memadamkan fenomena tersebut. Shinra Kusakabe, seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan seperti kecepatan roket ya. Kakinya bisa ngeluarin api anjing ya. Bisa terbang kayak Astro Boy men ya. Meluncur dan batas dan melampauinya. Shinra ini bergabung dalam pasukan pemadam kebakaran khusus 8 unit 8 untuk menguak masa lalu iblis api yang membunuh ibu dan adiknya Shinra tersebut. Shinra ini ya tujuannya Shinra itu masuk ke pemadam kebakarannya ya untuk menguak masa lalunya guys. Darwin's Game. Kaname Sudo ini yang tak tahu apa-apa diundang untuk mencoba game ponsel misterius yang disebut dengan Darwin's Game. Setelah memulai memainkannya, ia itu menyadari dirinya itu tak bisa berhenti dari permainan tersebut. Setelah menggunakan aplikasi ini atau main game ini ya, ia itu terlibat dalam pertempuran bahwa para pemain dipaksa untuk saling bertarung menggunakan kekuatan gaib atau supernatural mereka guys. Tidak tahu apa yang terjadi, Kaname ini mencoba bertahan melalui pertarungan melawan pemain kuat yang menyerangnya. Kemudian dia belajar dari pemain wanita bernama Suka Karino bahwa tidak ada cara untuk keluar dari game ini, dibunuh atau membunuh. Anime tema game survival yang seru nih ya, gue jamin ya. Pertama, MC-nya itu ya so alim dan naif yang gak pingin ngebunuh orang, tapi lama kelamaan bakal jadi badass dan kuat dengan sendirinya. Ahiru no Sora. Sora Kurumatani, seorang anak laki-laki yang tumbuhnya itu pendek ya guys, tetapi sangat menyukai basket. Ya, tubuh tinggi itu sangat menjadi kelebihan di basket sih ya. Setelah diterima di SMA Kursuyuyu, ya ini segera bergabung dengan klub basket yang ternyata jadi sarang anak berandal ya, anak nakal-nakal gitu ya. Sora ini berniat ingin ikut turnamen Interhack bersama para berandalan tersebut ya, para senpai-senpainya. Walaupun mereka itu berandalan nakal ya, tukang rokok, mereka itu lumayan jago guys ya. Ya walaupun ada yang noob atau beban sih ya, beberapa ya. Dan anime ini butuh season 2 nya men ya, karena anime ini seru sih, underrated ya. 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Tateru. Yusuke Yotsuya bersama teman sekelasnya
Shindo dan Kusue Kosaki tiba-tiba itu ditransfer ke dunia aneh yang dihuni dengan ya makhluk mitologi gitu. Tak lama kemudian mereka itu bertemu dengan seorang yang menyebut dirinya itu sebagai game master yang berasal dari masa depan dan memberi mereka misi. Nah, untuk menyelesaikan misi tersebut, Shindo itu diberi peran sebagai penyihir dan Kosaki ini sebagai prajurit. Nah, yang mengejutkan lagi, Yotsuya ini hanya diberi peran sebagai petani ya, karena ampas gitu ya, kan dia itu kan suruh muter ya. Nah, untuk menentukan apa perannya, nah dia dapat petani men, apes gitu ya gacanya. Dimulailah petualangan ketiganya melawan para monster untuk tetap hidup dan melindungi dunia nyata lewat dunia fantasi gitu ya, saling terhubung gitu. Nah, sama kayak isekai sebelah si Kazuma ya, jadi kuli ya, si Kazuma itu jadi kuli guys isekai. Nah, ini juga jadi petani anjir ya. Kedua anime yang memparodikan anime isekai lainnya anjir ya. Isekainya itu dibuat main-main ya. Overall gue suka sih. Yap, itu dia rekomendasi anime isekai From Zero to Hero dari saya. Kalau ada anime Zero to Hero lainnya yang bagus atau belum aku masukin, komen coba ya, yang underrated ya kalau bisa. So itu saja video dari saya. Jangan lupa like, bagi suka, subscribe, bagi share juga, dan menunjukkan next video. Bye bye.